Karena keberaniannya, Yap Tiam-Hian pun ditangkap dan diadili tanpa pengadilan. Ia diduga menghasut mahasiswa tersebut untuk melakukan demo besar-besaran. Hello guys, welcome back to my channel. Terima kasih telah mengklik video ini. Jadi di hari ini saya akan kembali membawakan sebuah tokoh legendaris Indonesia. Mencari kebenaran, bukan kemenangan. Demikianlah kata-kata yang selalu dipegang teguh oleh salah seorang tokoh heroik penegak hak asasi manusia di masa Orde Baru. Nah, kalau sudah dikenal sebagai tokoh yang heroik, pasti tokoh ini bukan sembarang tokoh kan? So, daripada penasaran, yuk sama-sama kita simak kisahnya. Nah guys, sebelum mulai mendengar kisah Yap Tiam-Hian, kalian harus ngerti dulu nih, bagaimana sih kurangnya penegakan HAM di masa Orde Baru? Check it out. Nah, yang pertama adalah pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia, khususnya bagi warga sipil. Di dunia hukum, ketika warga sipil terjerat masalah, mereka tidak akan diperhatikan selainnya orang yang memiliki kedudukan tinggi di masyarakat. Contohnya adalah ketika pedagang pasar Senen diusir paksa oleh pemilik gedung pada saat itu. Adapun nih ya, peristiwa malari yang terjadi pada saat kedatangan Tanaka Kikuei yang saat itu merupakan Perdana Menteri Jepang di Bandara Halim Perdana Kusuma. Pada saat itu, para demonstran mahasiswa menolak aksi tersebut karena dianggap sebagai simbol modal asing yang harusnya disingkirkan saja. Untuk itu, mereka melakukan aksi dari Salemba menuju ke Universitas Trisakti di Grogol, Jakarta. Mereka mengusung 3 tuntutan, yakni yang pertama pemberantasan korupsi, perubahan kebijakan modal asing, dan pembubaran asisten pribadi bagi presiden. Namun, aksi yang diikuti oleh ratusan ribu orang tersebut kemudian berujung rusuh, dan demo yang mereka lakukan tidak diterima dengan baik oleh aparat keamanan. Aparat keamanan menyalahkan mahasiswa sebagai dalang di balik kerusuhan tersebut. Namun, para mahasiswa menyanggah dan menyebut aksi yang mereka lakukan itu berlangsung secara damai. Sehingga akhirnya Ketua Dewan Mahasiswa Universitas Indonesia, Hariman Siregar, dinyatakan bersalah oleh pemerintah dan dijatuhi hukuman penjara selama 6 tahun 6 bulan. Nah, kasus ini tentunya adalah pelanggaran hak asasi manusia bagi para mahasiswa, karena mereka sebenarnya hanya ingin menyuarakan pendapat mereka kepada publik, namun akhirnya harus ditangkap dan diadili oleh pengadilan. Nah, yang kedua ini menurut saya cukup kontroversial, karena pada era reformasi tidak ada kesempatan bagi suku di luar pribumi untuk menjadi pemimpin. Pada era reformasi, pasal 6 UUD 1945 berbunyi, Presiden ialah orang Indonesia asli. Pasal tersebut dinilai mendiskriminasi karena Indonesia seharusnya adalah negara yang multikultural, betul tidak? Pasal tersebut tidak adil karena banyak warga dari berbagai suku, ras, dan agama yang tidak asli Indonesia namun sudah menjadi warga negara Indonesia. Pelanggaran HAM pada era Orde Baru terakhir yang akan saya bahas di video ini adalah ketika warga Tionghoa dipaksa mengganti namanya menjadi nama Indonesia. Warga bersuku Tionghoa pada masa Orde Baru disuruh berasimilasi dengan warga pribumi dengan mengganti nama mereka menjadi nama Indonesia, dan juga menutup kebebasan beragama dan tradisi Cina. Gak habis pikir ya, bagaimana kalau kasus ini terjadi di zaman sekarang? Bagaimana dihujatnya untuk pemerintah? Nah guys, setelah mendengar kisah-kisah pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi pada masa Orde Baru, mari kita sekarang membahas salah seorang pahlawan yang mengabdikan hidupnya untuk menegakkan keadilan hak asasi manusia pada masa Orde Baru, yaitu Yap Tiam-Hian. Oke guys, jadi Yap Tiam-Hian atau yang biasa gemar disebut dengan nama panggilan John oleh teman-teman akrabnya adalah anak sulung dari 3 bersaudara dari Bapak Yap Sin Eng dan Ibu Huan Chin Nyo. Ia lahir pada 25 Mei 1913 di Banda Aceh. Pada usia 9 tahun, ibunya sayang sekali meninggal dan kemudian ia dibesarkan oleh gundik kakinya yang bernama Sato Nakashima. Kemudian setelah itu, ia pindah ke Jawa untuk melanjutkan pendidikannya di Batavia. Setelah selesai, ia pernah menjadi guru selama 4 tahun loh. Pada awal 1946, ia berangkat ke Belanda untuk menyelesaikan studi hukumnya di Universitas Leiden. Dari sana, ia meraih gelar mastersnya. Sekembalinya ke tanah air pada 1948, ia menjadi pengacara untuk warga-warga keturunan Tionghoa di Batavia. Jadi, Yap Tiam-Hian ini setelah menjadi pengacara, telah dikenal menangani berbagai kasus, namun di video kali ini, saya cukup membahas 3 saja. Dalam peristiwa gerakan 30 September 1965, sejumlah nama petinggi ditangkap dan diadili di pengadilan karena diduga terlibat. Nah, salah satu mantan pejabat yang duduk di kursi pesakitan pada saat itu adalah Suwantio. Saat Mahlibub digelar, tidak ada satupun pengacara
yang berani membela Subandrio karena kebencian mereka terhadap PKI. Namun, tanpa disangka, Yap Thiam Hien bersedia untuk membela Subandrio di meja hijau. Yap akhirnya mengkritisi tuntutan hukuman mati atas Subandrio. Menurut Yap nih ya manusia adalah karunia dari Tuhan, maka hanya Tuhan yang berhak untuk mencabut nyawa manusia. Selain itu, Yap juga berpendapat bahwa jika Subandrio dihukum mati, Subandrio tidak akan bisa mengamalkan ilmunya sebagai dokter untuk kesejahteraan rakyat. Sikap Yap pada saat itu sudah sangat jelas. Dia bukan sekutu ataupun anggota PKI, namun dia hanya berjuang demi keadilan dan hak asasi manusia. Hasil dari aksi tersebut tetap membuat Subandrio divonis hukuman mati oleh pengadilan, namun kemudian diubah menjadi hukuman penjara seumur hidup. Namun tetap saja nih, Yap sudah menunjukkan komitmennya terhadap keadilan dan peri kemanusiaan di dunia hukum. Nah, yang kedua adalah peristiwa Malari seperti yang saya sudah bahas sebelumnya, di mana para mahasiswa ditangkap dan hal tersebut akhirnya membuat Yap Thiam Hien tampil teguh untuk membela para aktivis mahasiswa. Namun, kejadian Malari membuah hasil. Para mahasiswa dan cendekiawan ditangkap, ide-ide mereka diserap, namun kemudian digelar program Inpres yang meliputi pembangunan gedung sekolah dasar di seluruh Indonesia. Statistik membuktikan bahwa program itu membuahkan hasil rasio anak yang bersekolah meningkat dari 55% pada 1974 menjadi 100% pada tahun 1983. Namun, hal tersebut membuat Yap Thiam Hien dipenjara tanpa pengadilan karena ia diduga menghasut para mahasiswa untuk melakukan demonstrasi besar-besaran. Yap juga menolak ketika pemerintah memaksa warga Tionghoa untuk mengganti namanya. Baginya, identitas tidak mungkin diganti dan menghilangkan identitas adalah pelanggaran hak asasi manusia. Berkat Yap Thiam Hien, sekarang warga bersuku Tionghoa di Indonesia sudah tidak dipaksa, melainkan hanya dianjurkan untuk mengubah nama Cina mereka menjadi nama Indonesia. Selain itu, ia juga berani menolak pasal 6 UUD 1945 yang berbunyi Presiden ialah orang Indonesia asli. Dan kerennya nih, setelah amandemen, pasal tersebut sudah diubah dan sekarang setiap warga Indonesia dari suku manapun dapat menjadi pemimpin di Indonesia. Yap Thiam Hien bersama rekan-rekannya membangun Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, yaitu sebuah yayasan yang menyediakan bantuan hukum tanpa bayaran sedikit pun. Yayasan tersebut sampai sekarang dikenal masih aktif melayani dan sering menawarkan kegiatan-kegiatan yang menumbuhkan kesadaran umum bagi warga sekitar. Nah guys, setelah mendengar perjuangan yang telah dilakukan oleh Yap Thiam Hien, menurut saya memang tidak semuanya membuahkan hasil yang memuaskan. Namun, Yap Thiam Hien selalu berpegang teguh pada kejujuran dan juga hukum. Bisa dilihat dari sikapnya yang berani menegakkan keadilan, biarpun ia merupakan seorang triple minority, yaitu Tionghoa, Kristen, dan juga jujur bahwa tokoh Yap Thiam Hien sekarang sudah menjadi contoh yang baik bagi generasi muda Indonesia. Bahkan nih, sekarang namanya juga sudah dijadikan penghargaan, yaitu penghargaan Yap Thiam Hien yang diberikan kepada orang-orang yang berkontribusi besar dalam upaya penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Tapi nih, kalau dari saya sendiri ya, saya akan menyarankan Yap untuk memperbaiki sistem perekrutan aparat penegak hukum terlebih dahulu. Sebab bisa dilihat bahwa permasalahan-permasalahan yang dibela Yap itu biasanya dimulai dari kurangnya profesionalisme dari aparat penegak hukum di Indonesia. Di Indonesia aja nih, dibutuhkan hanya sekitar 6 tahun untuk menjadi pengacara. Berbeda dengan Amerika Serikat, di mana dibutuhkan 8 tahun untuk bekerja sebagai pengacara. Kurikulum di Indonesia juga menurut saya bisa diperbaiki, seperti Amerika dan Inggris, yang lebih sering belajar praktek daripada teori. Hal ini akan menumbuhkan generasi muda aparat penegak hukum yang lebih profesional dan bisa bekerja selayaknya pengacara yang baik. Cara kedua yang akan saya lakukan jika saya adalah Yap Thiam Hien adalah mengirim surat permintaan bantuan kepada luar negeri mengenai penegakan hak asasi manusia dan hukum di Indonesia. Seperti yang dilakukan lembaga-lembaga penegak hukum per tahun 2005 yang pernah mendapatkan bantuan dari Spanyol sebanyak 20 juta dolar Amerika untuk proyek SIMKARI. Bantuan tersebut berupa bantuan teknis dan peralatan yang bisa digunakan untuk memperbaiki sistem hukum di Indonesia. Harusnya sih bisa ya seperti itu dulu. Kalau menurut kalian ada nggak opsi lain untuk membantu mengurangi kurangnya penegakan hak asasi manusia pada masa Orde Baru? Komen di bawah ya. Oke guys, jadi video kali ini sampai di sini saja. Terima kasih telah menonton dan see you guys di video berikutnya. Peace out.